sehingga keluarga tahu kondisi yang terjadi saat ini dengan pasien seperti apa, kayak gitu. Apa keinginan pasien. Ya. Jadi paliatif ini benar-benar bagaimana kita bisa memfasilitasi, termasuk keinginan terakhir pasien itu apa, kayak gitu. Jadi memang sudah dipersiapkan memang Pak ya. Iya, betul-betul Waktu ingin mau melanjutkan studinya ke luar negeri, memang sudah artinya sudah diproses atau sudah ditelaah bahwa ada seperti ini. Ya, betul. Nah, terus ini Pak, waktu mau ke luar negeri untuk melanjutkan studi kan pasti ada seleksi ya, betul. Dari mana Bapak informasi, dari mana Bapak tahu akan ada beasiswa ke Australia. Terus itu gimana awalnya itu Pak? Awalnya sih sebenarnya Pak, saya tahu ini di saat saya mengikuti pelatihan bahasa di tahun 2011. Saat itu saya mengikuti pelatihan bahasa di Pusat Bahasa Unhas. Di situ saya bertemu dengan beberapa teman yang pernah belajar di luar negeri, salah satunya di Australia. Nah, di tahun 2012 itu saya kembali lagi mengikuti pelatihan bahasa, dan saya bersyukur saat itu di tahun 2000 saya ditempatkan di Bali Pak. Di Bali. Dan belajar bahasa selama 6 bulan. Di sana saya banyak berinteraksi dengan teman-teman yang sudah dinyatakan lulus beasiswa, gitu. Jadi situ saya banyak belajar dari mereka bagaimana cara mendaftarnya, kayak gitu, apa saja yang perlu dipersiapkan. Sehingga di tahun 2012 itu, 2012 saya mendaftar. Saat itu pendaftarannya kita mengisi aplikasi, form aplikasi itu kurang lebih sekitar 29 halaman, dan itu harus diisi dalam bahasa Inggris. Kayak gitu. Setelah itu kita kirim ke kedutaan Pak. Jadi karena ini beasiswa yang disediakan oleh pemerintah Australia, maka perwakilan pemerintah itu di Indonesia ada di kedutaan, seperti itu. Kedutaan Australia. Jadi ini beasiswa ini bukan dari pemerintah Indonesia, bukan pemerintah Indonesia, tapi pemerintah Australia langsung. Dari Australia langsung ya. Jadi tahun 2012 Oktober dapat kabar bahwa saat itu saya lagi dinas pagi di ICU, dapat kabar bahwa saya dapat kiriman surat dari kedutaan, dapat amplop kayak gitu. Tapi sebelum saya terima itu, saya ingat pesannya teman saya. Nah, kalau dapat surat dari kedutaan, perhatikan ukuran amplopnya. saya kira tebal tipisnya. Gitu, karena ukuran itu akan mempengaruhi isi beritanya kayak gitu. Lebarnya ya. Ya, betul. Dan itu waktu saya ingat bilang kalau berukurannya besar berarti kemungkinan berita baik. Saat itu saya dapat amplop yang cukup besar, tapi saya pun masih ragu sebenarnya. Sehingga saat itu saya minta teman, coba bukalah kayak gitu, apalah isinya itu. Dan alhamdulillah di surat itu tertera bahwa saya masuk daftar shortlist. Shortlist itu artinya pelamar yang masuk dalam daftar pendek untuk diwawancarai, kayak gitu. Jadi dari semua pelamar itu nggak semuanya dipanggil untuk diwawancarai, kayak gitu. Jadi saya masuk dalam kategori shortlist, sehingga saya mengikuti tahap wawancara yang saat itu diselenggarakan di Unhas. Jadi Indonesia Timur dipusatkan di Unhas untuk proses seleksi wawancara. Nah, proses ini berlangsung 2 hari. Jadi sehari kita diwawancarai oleh pihak Australia, dan satu ada perwakilan dari Indonesia, dan di hari kedua kita dites bahasa Inggris lagi. Nah, beasiswa ini awalnya saya belum terlalu tahu sih seperti apa sih ini prestigiusnya ini beasiswa, dan setelah saya dapatkan itu memang sangat luar biasa. Sehingga ini sebenarnya yang memotivasi saya untuk mau berbagi pengalaman ini, sehingga harapan saya bahwa ada juga putra kolaka yang bisa merasakan dengan beasiswa ini seperti ini. Jadi di tahun 2013 awal itu proses wawancara, pengumuman di bulan Februari, dan itu waktu saya dapat pesan lewat SMS, Pak. Selamat, Anda dinyatakan lulus. Saya nggak percaya, Pak, karena kita kan biasa dapat SMS tipu-tipu kan, kayak SMS togel gitu. Ya, betul. Jadi saya cuekin dulu. Tapi di situ tertera bahwa
Anda bisa cek lewat email. Ya. Nah, kalau kalau email kan tidak semua orang tahu, Iya. kayak gitu. Jadi setelah itu di tahun 2013 itu Pak, saya kan masih tinggal di Mangolo, Laudipo, kayak gitu. Tidak ada internetan Pak, jadi saya harus turun. Itu waktu di Kolaka masih banyak warnet kayak gitu. 2013 itu ya? 2013. 2013. Jadi saya turun cek di warnet kayak gitu, dan setelah saya cek, oh memang benar pengumumannya itu, bahkan ada di email itu daftar rencana PDT Pak. Jadi kalau kita sudah nyatakan lulus, ada kegiatan namanya PDT, Pre-Departure Training. Pre-Departure Training itu adalah masa karantina persiapan berangkat seperti itu. Jadi karena bahasa Inggris saya itu tidak bagus-bagus amat, saat itu saya mendapat skor 5,5. Tahun 2013 ini saya menjalani masa karantina selama 6 bulan, dan 6 bulan ya? iya betul, Lama sangat. juga. Ini waktu yang sangat melelahkan sebenarnya Pak, karena Ya, tapi pendidikan memang tentara. kita benar-benar dipersiapkan Pak, Oh, iya. karena memang ketentuan untuk masuk ke perguruan tinggi Australia itu sangat ketat untuk syarat bahasa Inggris. Ya. Jadi sekalipun kita penerima beasiswa, namun setelah masa karantina kita tidak mendapatkan skor bahasa Inggrisnya Iya. untuk masuk universitas, kita nggak bisa berangkat. Jadi dalam masalah karantina itu sudah dibiayai Bu? Alhamdulillah kita sudah dibiayai. Jadi namun saya biaya yang diberikan itu karena kita di Indonesia maka masih pakai standar rupiah. Ya. Tapi kalau untuk biaya hidup di Bali sebulan itu lebih dari cukup, kayak gitu. Karantinanya di lumayan. Bali? Di Bali Wih. selama 6 bulan. Bukan di Bali. Liburan Pak, sambil liburan. Ya betul. Karena memang pemerintah Australia punya pusat bahasa, lembaga bahasa di Bali. Kayak gitu. Ya. Nah, selama 6 bulan ini bukan cuma belajar bahasa Inggris, Pak, tetapi juga kita juga belajar terkait dengan cross culture. Jadi kita sudah mulai diperkenalkan bagaimana budaya di budaya Australia. Australia. Kita juga sudah mulai diperkenalkan bagaimana sistem pendidikan di Australia, dan memang sangat berbeda dengan kita. Sekaligus kita juga difasilitasi untuk periksa kesehatan dalam pengurusan visa. Jadi semuanya itu kita ngikut jadwal yang mereka tentukan saja. Semuanya sudah terfasilitasi. Bahkan ada satu momen di mana semua universitas di Australia diundang ke Bali untuk membuatkan kayak expo gitu, mempresentasikan mereka punya jurusan apa yang ada di sana. Sosialisasi. Iya betul. Dan hampir semua universitas di sana itu hadir melalui perwakilan mereka. Jadi waktu di karantina kemarin belum ada universitas yang dituju. Pada saat kita Karantina. melamar ada, Ada. tapi kita masih tetap diberi pilihan untuk merubah pilihan Oh, masih ada. sebelum berangkat seperti itu. Sehingga melalui expo itu yang diselenggarakan, kita bisa mendapatkan informasi lebih detail lagi dari perwakilan universitas itu, bahwa jurusannya ini apa, kayak gitu, syaratnya gimana dan seterusnya kayak gitu. Nah, di saat memilih universitas itu pun saya dapat kendala Pak, karena masalahnya Australia itu sangat ketat dengan akreditasi kampus, dan saat itu saya mendapat masalah karena saya kemarin S1 di Stikes Pak. Oh, di Stikes. Iya. Mana? Di salah satu Stikes di Makassar. Oh, di Makassar. Ya, gitu. Dan kebetulan kampus saya itu akreditasinya masih C, kayak gitu. Sehingga beberapa kampus yang top Australia masuk dalam kelompok 100 besar dunia, terbaik dunia, itu menolak karena akreditasi kayak gitu. Hanya Ya. akreditasi. Namun saya bersyukur bahwa ada beberapa universitas yang mau menerima saya dengan catatan IPK harus di atas 3,5 kayak gitu, dan saya bersyukur bahwa syarat tambahan itu saya bisa penuhi sehingga saya bisa keterima di situ. Ya Pak. Gitu, karena mereka memang sangat ketat dalam aturan-aturan seperti itu. Karena mereka tetap menjaga universitas mereka itu sebagai universitas kelas dunia kayak gitu, sehingga dalam proses penjaringan pun mereka juga sangat hati-hati sekali seperti itu. Jadi gini Pak, kan tadi sudah dibahas sampai di karantina 6 bulan. Mungkin teman-teman ingin tahu Pak, proses kesannya seperti apa, tes-tesnya seperti apa, apakah tertulis mendaftar dulu, kemudian mengirim berkas, ataukah langsung wawancara seperti apa?
Pada prinsipnya sih program beasiswa ini yang pertama kita seleksi beasiswa dulu, karena pendana itu yang harus pasti dulu siapa, kayak gitu. Nanti setelah kita dinyatakan lolos sebagai penerima beasiswa, maka di proses karantina itu kita bisa menetapkan pilihan, dan nanti ada syarat-syarat tambahan yang akan ditetapkan universitas berdasarkan jurusan. Namun syarat yang mutlak bahwa kita harus memenuhi standar bahasa Inggrisnya masuk. Ya, Kalau ke Australia itu kita pakai IELTS namanya. Walaupun memang beberapa universitas dan memang hampir semua juga sih sebenarnya masih menerima TOEFL kayak gitu. Jadi kalau TOEFL kita lazim di Indonesia, namun kalau di Australia itu mayoritas menggunakan IELTS kayak gitu. semacam TOEFL gitu ya. Kalau IELTS yang membedakan itu Pak dengan TOEFL, kalau IELTS ada 4 jenis tes yang dinilai kayak gitu. Jadi kemampuan readingnya kita akan dilihat, kemampuan speaking, kemampuan listening, bahkan kemampuan writingnya kayak gitu, dan itu semua akan ada penilaiannya kayak gitu. Dan hampir semua jurusan itu mensyaratkan bahwa kita memiliki IELTS itu minimal 6,0. Ya, 6,0 itu kalau kita konversi ke TOEFL kurang lebih sekitar 560 lah seperti itu. Atau 550 seperti itu. Iya, Pak. Jadi tim penilainya ini mungkin dari pihak Australia atau masih ada campur dari pihak Indonesia? Kalau untuk seleksinya atau apanya nih Pak? Ya, seleksi proses seleksi. Seleksi kemarin itu ada perwakilan dari Australia. Biasanya itu beberapa profesor yang ditunjuk untuk mewawancarai kita. Kemudian ada satu dari Indonesia, tapi perwakilan Indonesia itu pastinya dia adalah alumni Australia juga, dan rata-rata mereka yang diundang itu perwakilan Indonesia adalah yang sudah S3 kayak gitu. Luar biasa ketat juga Pak ya. Lumayan sih Pak. Kayak gitu ya. Kemudian karena beasiswa ini menjamin segalanya Pak. Iya, jadi berbeda dengan beasiswa yang lain di beberapa negara menawarkan itu Ya. dengan beasiswa yang kita mesti ada menambah sedikit. Kalau di Australia memang benar-benar tersedia, dan bahkan kita bisa bawa pulang Pak sebagian dari beasiswa itu. Udah dikembalikan ya. Iya Kalau betul. Indonesia mungkin dikembalikan Pak ya. Seharusnya nggak juga sih. Udah juga. Pak. Itu kan tergantung kita memanage keuangan itu. Artinya diberikan beasiswa ini tunai seperti itu ya. Kalau saya kemarin itu Pak menandatangani kontrak beasiswa itu sekitar 1,1 miliar. Namun 1,1 miliar. Ya, jadi setelah itu ada penambahan sehingga total beasiswa yang saya dapat 1,4 miliar. 4 miliar. Ya dari pemerintah Australia. Karena Belum memang itu, Pak ya. Yang kita tandatangani kontrak. Karena memang Pak, ini jadi di beasiswa itu mengcover semuanya termasuk biaya kuliah. Nah, biaya kuliah Australia itu sangat mahal, Pak. Sehingga kalau kita dengan biaya pribadi, saya pikir itu akan sangat berat lah. Saya sebagai PNS untuk kuliah di Australia itu berat. Karena jurusan saya itu per semester 140 juta. 140 juta per semester. Per semester. Masya Allah. Ya, kayak gitu. Sehingga kalau biaya sendiri itu sangat sulit lah Pak, seperti itu. Ya. Namun beasiswa ini menyediakan menanggung itu, namun selain itu juga memberikan biaya hidup. Nah, gitu. Dan biaya hidup ini saya pikir sangat lumayan, sangat luar biasa. Bahkan saya pun sebagai PNS yang sudah 20 tahun lebih itu seperberapanya lah dari biaya hidup yang diberikan seperti itu. Jadi kita diberi per 2 minggu biaya hidup. Ya, per 2 minggu itu diberi sekitar kurang lebih $1.150, $1.150 atau kita konversi sekitar 12 juta. Per 2 minggu. 2 minggu. Ya, dan per 2 minggu secara terus menerus sampai kita selesai. Itu diberikan. Itu di luar dari yang 1,4 tadi Itu ya? sudah masuk semua, Oh, Pak. masuk Sudah masuk semua. Jadi 1,4 itu mereka sudah bayar langsung SPP-nya kita. Ya. Mereka bayarkan asuransi kesehatannya kita. Bahkan biaya perjalanan, Pak. Iya, karena kemarin itu waktu saya berangkat, saya mengarrange mulai dari travelnya, Pak. Jadi mobil penjemputan dari rumah itu sudah ditanggung, Pak. Ya. Jadi transportasi dari rumah ke bandara, Tagetada kayak gitu.
Terus mau mudik, istilahnya mudik ditanggung. iya Pak, termasuk Mudiknya ditanggung. Iya, kayak gitu. Jadi semua sudah diatur oleh mereka kayak gitu. Bahkan saat itu kami tiba di tahun 2014 bulan Juni itu pas lagi musim dingin Pak di Australia. Jadi waduh luar biasa. Dinginnya luar biasa. Itu pun kami juga difasilitasi dengan jemputan di bandara. Kami diantar ke universitas dan sebulan sebelum berangkat kami sudah diaturkan misalnya mau pilih rumah yang mana, mau share dengan siapa kayak gitu. Itu bisa kayak gitu dan itu kita menentukan, kita memilih seperti itu, diberi kebebasan seperti itu. Nah, selain itu beasiswa ini kenapa saya bilang sangat luar biasa Pak, karena fasilitasnya sangat banyak. Termasuk dengan ada lagi namanya settlement allowance Pak. Jadi settlement allowance ini adalah biaya adaptasi di saat kita baru tiba di Australia kayak gitu. Jadi di luar tadi yang per 2 minggu ada lagi biaya adaptasi. Ada biaya adaptasi. Jadi adaptasi ini kita diberi 1 kali saja. Ya, untuk adaptasi lingkungan kita bisa beli pakaian dingin. Untuk adaptasi makanan kita bisa belanja itu dan tidak tanggung-tanggung. Biaya adaptasi diberi cash itu $5,000 Pak. $5,000. Luar biasa. Dan saat itu pas saya kirim balik ke Indonesia dan saya konversi, ternyata itu konversinya pada saat itu rupiah agak jatuh. Iya. 14.000 ya? Kurang lebih hampir seperti itu Pak. Jadi konversinya sekitar 60 juta lebih Pak. 60 juta. Untuk adaptasi aja. Settlement allowance. Beli jaket, beli pakaian. Dan di sana kan juga agak murah Pak. Kurang lebih hampir sama lah biaya hidup di sini. Seperti ya. Kalau makan makanan Indonesia banyak sana. Kalau di sana kebetulan saya kuliahnya itu Pak di Flinders University di kota Adelaide. Jadi Adelaide ini Australia Selatan. Ya. Jadi kota Adelaide itu sangat dikenal dengan bahkan setiap tahun itu masuk dalam kelompok 10 most livable city in the world. Jadi 10 kota layak huni di dunia. Yang selalu terpilih itu salah satunya adalah Adelaide. Ya selalu 2 sih dengan Melbourne seperti itu, yang selalu terpilih kayak gitu. Dan memang kota Adelaide itu kota yang sangat menjadikan kita betah untuk tinggal di sini. Masyarakatnya sangat ramah kayak gitu. Jadi hal yang mungkin kalau kita di Kolaka ini Pak ya, kalau kita jalan kita ketemu orang yang baru tidak disapa mungkin tidak masalah gitu kan, jadi tidak menyapa. Tapi kalau di sana itu orang-orang Australia kalau dia lihat kita walaupun kita orang baru itu mereka say hello, hi, how are you kayak gitu. Ya, sudah budaya mereka. Ya, seperti itu. Dan mereka itu sangat welcome dengan mahasiswa internasional seperti itu dan mereka sangat menghargai. Luar biasa. Kembali ke masalah beasiswa ini, saya masih penasaran sekali. Terus kemudian asrama atau rumah yang di kalau di kampus itu menyediakan living village namanya. Kita bisa memilih untuk tinggal di dalam kampus. Itu pun juga bervariasi jenis-jenisnya kayak gitu. Namun saya memilih untuk tidak tinggal di lingkungan kampus. Jadi saya tinggal di luar kampus. Jadi saya kalau di sana bilangnya flat. Jadi rumah kos-kosan yang 1 unit itu ada 2 kamar kayak gitu. Ada 2 kamar, di situ sudah ada juga dapur, ada ruang makan, ada ruang tamu kayak gitu, dan itu menjadi standar di Australia seperti itu. Keuntungannya kita tinggal di luar, terutama kita sesama teman-teman Indonesia, apalagi kita sama-sama Sulawesi, kita bisa sewa bersama sehingga biaya agak lebih murah kayak gitu Pak. Jadi kalau kita bayarnya kan hitungannya 1 unit seperti itu, 1 unit bayarnya per minggu. Dan itu jadi biaya hidup di Australia itu yang mahal akomodasi Pak. Ya. Karena kita bayarnya per minggu bukan per bulan kayak gitu. Jadi bayar per minggu sehingga untuk menekan biaya hidup kita bisa berbagi dengan teman. Jadi misalnya 1 unit kita bisa ada 2 atau lebih seperti itu, tergantung. Kalau anunya dibiayai termasuk beasiswa untuk kosnya itu. Itu tadi Pak, jadi yang per 2 minggu yang diberikan itulah yang kita akan gunakan untuk biaya hidup. Ya, untuk termasuk ya, banyak kos-kosan. Ya. Jadi 1.150 per 2 minggu itu
lebih dari cukup sih Pak. Karena kalau saya hitung-hitungan sih sebenarnya dalam seminggu itu pengeluaran saya itu sudah termasuk dengan biaya akomodasi, biaya makan, biaya transportasi itu paling sekitar $300, sehingga dalam 2 minggu maksimal 500 lah seperti itu. Artinya saya masih bisa nyimpan sekitar $600. Luar biasa. Seperti itu ya. Ternyata memang sih Kak. Memang kalau didengarkan luar biasa sekali bantuan beasiswa ini. Betul. Tapi untuk mau menuju ke sana ini tidak gampang juga. Ya, mungkin adalah dari Bapak mungkin disampaikan tips yang bagaimana apa yang perlu dipersiapkan untuk khususnya mungkin anak-anak siswa atau mungkin teman-teman yang satu yang mau melanjutkan S2-nya. Kalau untuk pemainnya SMA mau lanjut S1 ada juga ya dipersiapkan untuk beasiswa. Setahu saya untuk saat ini pemerintah Australia belum menyediakan. Namun saat ini pemerintah Indonesia sudah menyediakan beasiswa itu. Sehingga nanti kalau setelah S1 dia bisa mendaftar beasiswa S2 dari pemerintah Australia. Nah, kalau kita berbicara beasiswa Pak, ya ibaratnya sih kita memancing semakin besar yang kita pancing, umpannya juga harus semakin besar sih Pak. Jadi hal yang terbesar yang pertama itu adalah motivasi dulu. Karena itu yang membuat kita bersemangat. Sehingga saya pikir bahwa kita harus punya cita-cita. Karena cita-cita itu yang membuat kita bersemangat. Kayak gitu. Sehingga terkadang sih biasa dibilang tapi kita akan menghadapi banyak halangan dan tantangan. Ya itu pasti. Dan itu alamiah sih. Jadi kalau saya sih tipsnya bahwa pertama kita harus punya cita-cita. Semakin besar hambatan tantangan kita hadapi, maka makin perbesarlah itu cita-cita itu. Ibaratnya bola kayak gitu Pak. Dia akan ketemu sama batu yang ukurannya hampir setengah sama dia, kan sangat susah untuk dia melewatinya. Tapi kalau bolanya makin besar, maka batu sebesar itu pun akan sangat mudah dilalui. Sehingga kalau saya sih modal awal itu kita harus punya cita-cita dulu. Cita-cita. Karena itu yang membuat kita untuk bersemangat mau melakukannya. Kenapa saya bilang demikian? Karena di saat saya mendaftar itu usia saya sudah tidak muda Pak. Kayak gitu. Untuk hitungan ini Pak ya, untuk hitungan orang yang melanjut pendidikan di level S2. Karena saat saya mendaftar beasiswa itu saya sudah 36 tahun. 30 tahun. Iya. 34 lah ya, 34 dan 36 tahun pada saat saya berangkat. Seperti itu Pak. Sehingga dengan cita-cita itu membuat saya bersemangat untuk mau melakukan seperti itu. Kemudian betul. Kemudian tekad yang kuat ya, betul. Kemudian kita jangan sungkan untuk bertanya seperti itu. Apalagi misalnya tips-tips pada orang-orang yang sudah melewatinya. Karena setiap penerima beasiswa itu dia melewati masa yang berbeda dan tantangan juga agak sedikit berbeda kayak gitu. Sehingga kita tidak bisa juga cuma mendengarkan cerita dari satu orang kayak gitu. Tapi kita butuh pembanding seperti itu karena dari tahun ke tahun tantangan bisa berbeda-berbeda kayak gitu. Nah, bagaimana mensiasati tantangan-tantangan itu pasti juga butuh strategi yang berbeda kayak gitu. Sehingga kita memperbanyak seperti misalnya mencari informasi kayak gitu. Dan memang seperti itu yang saya lakukan kayak gitu. Selalu bertanya bagaimana kalau seperti ini kayak gitu, sehingga saya bisa mengambil keputusan dan ini bahwa soalnya saya bisa. Biasa. Biasa sebelumnya ada temannya yang ke luar negeri ke Australia. Sebenarnya sih yang waktu saya dapat ini Pak, program pelatihan bahasa Inggris itu Pak. Di situ saya dapat informasi tentang beasiswa luar negeri seperti itu. Tapi bagaimana prosesnya itu belum cukup sih sebenarnya, sehingga saya lanjut lagi mengikuti pelatihan dan banyak tanya-tanya yang sudah terima beasiswa itu, alhamdulillah dapat informasi yang lebih komplit lah seperti itu. Jadi beasiswa ini sangat luar biasa sekali Pak ya. Ya betul. Jadi kan Bapak sudah menyerani selama 2 tahun ya? Iya 2 tahun. 2 tahun. Ada tidak kendala pada saat persyaratan setelah mendapat beasiswa
mahasiswa tersebut harus mencapai umpamanya kalau istilahnya IPK-nya. Oh gitu. Apakah itu berpengaruh umpamanya kita sudah berjalan satu semester kuliah tapi studi kita artinya di bawah standar lah, atau mungkin ada yang bermasalah di salah satu mata kuliah, apakah itu berpengaruh di penerimaan beasiswa? Kalau Australia itu negara yang tidak terlalu membebani penerima beasiswa dengan mematok standar IPK, Pak. Kayak gitu. Karena mereka sudah punya standar-standar khusus bahwa ini standar minimum kompetensi yang harus dicapai. Jadi tidak mesti dan tidak semuanya itu semua terkuantifikasi dengan nilai, tetapi mereka menetapkannya itu dengan standar-standar minimum kompetensi, sehingga seseorang apabila sudah mencapai standar kompetensi itu ya sudah layak ya seperti itu, karena itu yang akan dituntut dalam dunia kerja. Kompetensi apa yang dimiliki, kamu mampu apa setelah menyelesaikan pendidikan ini, dan itu yang menjadi standar ukuran keberhasilan, Pak, kalau di Australia. Jadi IPK bukan menjadi hal yang mutlak ya. Sekiranya kita mendapat masalah dalam pembelajaran, di sana itu sangat tersedia banyak sekali layanan-layanan kayak gitu. Jadi saya itu, Pak, di awal kuliah itu, karena kita dari kampung, terus di kampus itu kan tersedia komputer-komputer yang ukuran besar, Pak. Jadi hampir semua itu ukuran yang besar, dan kita harus banyak membaca artikel, sehingga saya mengalami itu waktu masalah mata. Jadi mata saya itu selalu berair kayak gitu, nggak bisa lebih dari 5 menit untuk bisa membaca kayak gitu. Jadi masalah. Namun saya bersyukur bahwa di kampus itu menyediakan fasilitas. Jadi kebetulan di kampus saya itu punya rumah sakit juga, bahkan rumah sakitnya rumah sakit rujukan kayak gitu. Bahkan juga ada optik, bahkan optik rujukan juga, karena di kampus saya itu ada memang sekolah khusus untuk level S1 dan S2 optik itu. Jadi kita bisa konsultasi, periksa kayak gitu. Bahkan kita bisa minta rekomendasi dari konsultan disabilitas, Pak, kayak gitu. Jadi misalnya itu waktu saya sempat konsultasi juga kayak gitu, sehingga diberikan rekomendasi dari konsultan itu yang ditujukan ke ketua prodi, ketua jurusan, bahkan ke dosen yang bersangkutan penanggung jawab mata kuliah, bahwa mahasiswa bersangkutan mohon dipertimbangkan untuk memberikan keringanan, memperpanjang masa pengumpulan tugas. Seperti itu. Ya. Jadi di sana itu betul-betul kita terfasilitasi. Bahkan di mata saya bermasalah itu, Pak, yang saya nggak bisa ngapa-ngapain, saya berpikir saya sudah nggak bisa melakukan apa-apa. Ternyata saya diberikan rekomendasi dari konselor itu untuk mendapatkan fasilitas khusus di perpustakaan. Nah, ternyata di kampus saya itu ada satu ruangan khusus yang dikenal dengan istilah Adaptive Technology Room. Nah, ternyata di Adaptive Technology Room itu, di mana komputernya itu, Pak, dia membantu untuk membacakan artikel yang kita mau dan mengetikkan apa yang kita sampaikan. Seperti itu, Pak. Dan saya itu membayangkan bahwa seperti di film-film ini. Itu di 2014 itu. 2014. Fasilitas itu sudah ada, Pak. Jadi misalnya kalau kita nggak bisa membaca, komputer yang bacakan kita tinggal dengarkan saja. Lalu untuk mengetik kita tinggal ngomong saja, komputer yang ketikkan, seperti itu. Luar biasa. Ya, Pak. Dan memang kalau berbicara teknologi, memang mereka sudah sangat maju. Dan satu hal yang berkesan bagi saya sih di sana itu, kepedulian mereka terhadap semua mahasiswa sangat tinggi, termasuk mahasiswa yang mengalami masalah fisik. Kalau kita bilang di sini cacat fisik, disabilitas itu tersedia semua, Pak, fasilitasnya kayak gitu. Bahkan jalur khusus untuk kursi roda pun itu dibuatkan khusus kayak gitu. Jadi misalnya kalau ada tangga-tangga, maka dibikinkan jalur yang meliuk-liuk untuk sampai ke atas kayak gitu. Ya, jadi di sana benar. Jadi di sana itu mahasiswa tidak ada alasan bahwa dia mengalami masalah fisik untuk semuanya disediakan fasilitas. Dan mereka sangat peduli terkait dengan itu. Pemerintah pendidikan fasilitas yang diberikan oleh negara itu memang sangat luar biasa sekali. Dan yang membuat kenapa mereka sangat peduli, karena itu memang sudah tertuang dalam undang-undang. Sehingga siapapun yang melanggar dan tidak memenuhi itu, maka dia bisa kena sanksi.
ya begitu, sehingga semua terfasilitasi. Tertarik tadi di statement yang tadi itu mengenai masalah IPK, bahwa di tempat kuliahnya itu IPK itu bukan yang menjadi penentu utama, tapi skill, ya, skill yang dibutuhkan oleh mahasiswa itu sendiri. Karena kenapa? Mungkin beda dong, kalau kita kan kita lebih kejar IPK itu, nilai itu, tetapi skill yang masih kurang. Ternyata memang kalau di luar negeri skill yang pertama yang memang harus punya skill untuk bisa keluar, bisa beradaptasi dengan masyarakat. Jadi memang sumber daya manusia memang sangat luar biasa. Seperti itu ya. Ya, jadi berbasis kompetensi, Pak. Jadi memang setiap jurusan telah menetapkan, bahkan itu terinci dalam setiap mata kuliah, bahwa setelah menyelesaikan mata kuliah ini kompetensi apa yang mesti Anda harus miliki, seperti itu. Dan itu semua serba terukur seperti itu, sehingga di saat kita mampu menyelesaikannya walaupun dengan nilai standar, ya kita selesai. Sehingga pemberi beasiswa di sini, pihak pemerintah Australia itu tidak mematok bahwa salah acuannya itu harus IPK. Harus 3,5. Kalau tidak 3,5, ya. Namun di sana Pak, itu bukan berarti bahwa dengan tidak pakai IPK itu semua akan selesai, tidak juga. Karena pengalaman beberapa teman saya itu justru dipulangkan. Karena penilaian daripada ketua jurusan bahwa mahasiswa yang bersangkutan tidak mampu untuk menyelesaikan jenjang magister, seperti itu. Karena memang proses evaluasinya itu saya pikir sih memang lumayan berat sih, Pak. Ya gitu, karena saya pun selama ini dengan suka belajar waktu di S1 ya kayak gitu, walaupun dengan IP yang lumayan tinggi, bahkan di S1 itu saya sempat menjadi lulusan terbaik 1. Tapi setelah di sana itu Pak, saya sampai juga menangis belajar Pak, karena memang tuntutan yang sangat tinggi dari mereka. Bahkan dosen itu tidak mau tahu bahwa kita itu mahasiswa yang berasal dari negara yang bukan berbahasa Inggris. Mereka nggak mau tahu seperti itu tuntutannya. Jadi kalau kita ada kendala, ada tempat konsultasi yang disediakan, bahkan misalnya kesulitan ini lagi difasilitasi lah seperti itu. Jadi tuntutan-tuntutan untuk memenuhi standar kompetensi itu menjadi wajib seperti itu, sehingga atas dasar penilaian itu kita dinilai mampu untuk menyelesaikan atau tidak. Menariknya Pak, di Australia itu setiap usaha kita itu akan dihargai. Jadi kalau di Australia itu ada hampir di atas 50% jurusan di sana magister itu, kalau mahasiswa tidak mampu menyelesaikan masternya, ceritanya cuma mampu selesai 2 semester, maka dia bisa selesai dengan diberi gelar, namanya postgraduate diploma. Kayak gitu. Kalau misalnya mahasiswa itu dia cuma mampu menyelesaikan 1 semester, maka dia diberi gelar juga postgraduate certificate, seperti itu. Gitu ya. Sehingga di Australia itu kita bisa tahu bahwa ternyata ini lulusan yang program 1 semester saja gitu. Ini selesai nih. Ya seperti itu. Ini dia selesai program yang 2 semester saja selesai kayak gitu. Artinya masternya nggak selesai lah, seperti itu. Jadi dapat gelar postgraduate diploma. Namun postgraduate diploma itu kalau kita di Indonesia tetap disetarakan ke S2 juga. Gitu. Ibaratnya kalau kita di Indonesia D4 yang disetara ke S1. Nah, seperti itu. Kalau teman-teman sekarang kemarin di Sulawesi Tenggara berapa orang mendapatkan beasiswa? Di tahun 2013 Pak, itu saya berdua dari Sulawesi Tenggara. Ya, dan satu teman saya itu dari Muna. Saya juga tidak pernah ketemu setelah selesai seleksi, karena kita juga masa karantina berbeda, universitas juga berbeda, dengan jurusan berbeda. Informasi yang saya dapat bahwa beliau itu background ekonomi dan memilih kuliah di negara bagian yang lain. Saya dengarnya di Melbourne sih seperti itu, sehingga tidak ada komunikasi. Namun di tahun 2015 ada salah satu dari Sulawesi Tenggara juga lolos. Beliau adalah guru bahasa Inggris dari salah satu kecamatan yang
agak terpencil lah itu. Masuk kalau kita jalur Sampara itu masuk ke arah Konawe Utara itu gitu ya. Bondoala. Ya. Ya, saya ingat. Beliau itu guru bahasa Inggris di SMA Negeri 1 Bondoala. Namanya Pak Pilih Hasan. Ya. Dia kemarin dia melanjutkan studinya ke Australia. Ke Australia kebetulan mengambil di kampus yang sama dengan saya. Ya, jadi beliau kemarin ngambil Master Education. Luar biasa sekali perbincangan kita hari ini. Ya, mungkin nanti setelah ini kita akan mungkin kalau ada waktu, karena kalau kita mau bahas tentang perjalanan Bapak di sana, betul Pak. Mungkin, Bagaimana situasi pembelajaran, budaya di sana, bagaimana masyarakat di sana, kayak gitu. Kemudian bagaimana kita orang Indonesia, terkhusus kita orang Kolaka beradaptasi dengan cuaca yang ekstrim. Australia dengan 4 musim Pak, jadi musim panas, musim dingin, musim semi, musim gugur kayak gitu. Jadi, saya kira cuma 2, musim panas dan musim dingin. Atau musim hujan, musim Indonesia Pak. Ya mungkin kalau ada waktu, karena kalau kita bahas di sini dan waktu sekarang mungkin waktunya tidak sampai. Oh iya. Ya, mungkin di segmen selanjutnya mungkin kami masih minta kesediaannya mungkin tentang berbagi pengalaman, situasi di sana. Jadi hari ini kita akan tadi sudah bahas tentang proses beasiswa itu bagaimana, proses perjalanannya mendapat beasiswa sampai hanya 5 orang ya Pak ya di jurusannya. Untuk saat ini kami baru 5 orang. 5 orang, luar biasa sekali di Indonesia. Ya semoga saja ada anak Kolaka lagi. Ya semoga Pak, amin. Yang bisa melanjutkan studinya di Australia maupun di luar negeri dengan beasiswa. Betul Pak. Kalau saya dengar tadi beasiswanya sangat luar biasa sekali. Betul. Jadi mungkin mahasiswa tidak perlu lagi memikirkan biaya. Betul. Jadi mereka fokus untuk bagaimana belajar. Betul. Jadi mereka tidak terganggu mau diusir sama ibu kosnya, mau makan malam sebentar pakai apa. Jadi mereka memang fokus untuk belajar. Betul. Seperti itu. Jadi mungkin untuk saat ini kita akhiri dulu. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak sekali. Mudah-mudahan teman-teman para pecinta channel Semansa Kolaka bisa, mungkin ada yang mau mengikuti jejak beliau melanjutkan studinya ke Australia dengan program beasiswa. Oke, para pecinta podcast SMA Kolaka, demikian bincang-bincang saya dengan Pak Yodan, salah seorang alumnus Australia. Beliau ini sekarang sebagai dosen akper ya, dosen prodi keperawatan di Universitas 11 November. Semoga apa yang beliau sampaikan hari ini bisa menginspirasi, karena apa yang beliau sampaikan tadi itu memang sangat menginspirasi buat kita semua, termasuk saya Pak. Ya. Jadi mohon maaf bila ada kata yang salah, dan terima kasih atas dukungan semuanya. Tetap pantau terus channel SMA 1 Kolaka dengan cara like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.